Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah. Ini adalah metode doa orang Jawa kuno. Orang Jawa kuno itu sudah mengenal Tuhan. Bagi orang Jawa kuno itu Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Kenapa disebut? Karena sebelum ada sesuatu yang diciptakan itu, saat itu hanyalah kekosongan, kosong, tidak ada apa-apa, karena belum ada materi. Masa kosong tersebut itu ada zat yang menguasai, ada sesuatu yang bisa berkuasa di masa kosong tersebut. Maka orang Jawa menyebutnya Sang Hyang Suwung. Jadi Tuhan itu bagi orang Jawa itu adalah Sang Hyang Suwung, yaitu yang menguasai masa kosong. Karena belum ada sesuatu yang diciptakan, masa kosong, dia sudah berkuasa. Maka dia hidup. Di masa kosong tersebut dia hidup. Kalau tidak hidup, maka dia tidak bisa menciptakan. Maka dia harus hidup. Maka boleh dikatakan dia tidak berawal. Ya memang tidak berawal. Kalau tidak berawal berarti dia akan ada akhir. Maka dia juga tidak berakhir. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia hidup. Karena masa kosong. Sang Hyang Suwung itu yang menguasai masa kosong, dan dia hidup, dan dia tidak berawal dan tidak berakhir. Maka dia ingin dikenal, sehingga dia ingin menciptakan alam semesta. Maka dia menentukan sifat dirinya, yaitu welas asih. Welas itu penyayang. Maka semua yang diciptakan akan disayang. Dan asih itu pengasih. Jadi Sang Hyang Suwung itu yang welas dan yang asih, yang maha penyayang dan yang maha pengasih. Asih atau pengasih itu ini karena kelak ketika alam ini sudah digulung, maka sifatnya ini, sifat asihnya ini yang digunakan, di mana makhluknya yang mengikut apa yang dia tentukan, apa yang menjadi ketentuan hukumnya, akan diasihi, dikasihi. Dan mereka yang membangkang, melawan atau menolak tidak akan pernah mendapatkan asihnya. Seperti itu. Jadi kalau welas ini di masa dunia ini, sebelum dunia ini digulung, itu berlaku sifat welasnya. Jadi Sang Hyang Suwung ini punya menentukan bahwa sifatnya itu welas dan asih. Disinilah keadilannya. Seperti itu. Maka dengan sifat welas dan asih tersebut diciptakanlah dunia. Sebelum penciptaan dunia ini sudah ditentukan hukum alam. Maka ketentuan pertama hukum alam ini yaitu ilmu putaran. Putaran yang berlawanan searah jarum jam. Bahasa Inggrisnya anti-clockwise.
Maka alam semesta ini diciptakan berawal dari energi. Dari energi tersebut menjadi materi kabut. Kalau dalam ilmu pengetahuan alam namanya kabut nebula. Di angkasa masih ada kabut nebula. Kabut nebula ini berputar berlawanan arah jarum jam. Ternyata putaran berlawanan arah jarum jam ini menghasilkan energi menarik. Maka terjadilah partikel dari kabut ini yang saling menarik satu dan satu, terjadi putaran. Sebelum terjadinya ledakan besar atau Big Bang dalam ilmu astronomi, ilmu perbintangan ini, sepertilah kejadiannya. Setelah ledakan besar, maka partikel yang sekian banyak ini saling menjauh dan terbentuklah langit. Langit semakin melebar, meluas. Karena partikel ini berlari ke segala arah. Di situ tidak ada yang menghambat karena namanya saja massa kosong. Nah, secara kebenaran ada partikel-partikel, gumpalan partikel yang saling menarik ini yang membentuk tata surya kita, galaksi Bima Sakti. Banyak galaksi yang lain, gugusan bintang-bintang yang lain banyak. Ada Andromeda dan sebagainya. Nah, di galaksi Bima Sakti ini ada salah satu bintang namanya matahari. Dan disitulah bumi saling menarik dengan matahari. Maka bumi ini akan mengitari matahari, berevolusi. Tetapi bumi sendiri berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi mengitari matahari itu juga berlawanan arah jarum jam atau anti clockwise. Bumi sendiri berputar juga mengikuti putaran berlawanan arah jarum jam anti clockwise. Jadi bumi ini tidak terlepas dari matahari karena ada energi saling tarik menarik tadi. Dan orang-orang itu, apapun yang ada di bumi itu akan nempel di bumi, tertarik dengan bumi dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu arahnya masuk ke inti bumi. Karena apa? Karena buminya berputar berlawanan arah jarum jam atau anti clockwise. Seperti itu. Maka hukum putaran arah jarum jam ini dipakai oleh orang Jawa kuno menjadi suatu metode doa. Logikanya begini. Kalau Anda menyeberang jalan, coba mengikuti arus. Misalkan arusnya sama mau nyebrang dari selatan ke utara, arusnya dari timur ke barat. Maka ngikuti arus. Jadi tidak lurus dari selatan langsung lurus ke utara, enggak. Dari selatan ke utara tetapi nyerong ke barat, mengikuti arus. Itu akan lebih cepat. Anda menyeberang sungai juga seperti itu, mengikuti arus. Maka metode doa ini mengikuti putaran bumi yang berlawanan arah jarum jam atau energi menghasilkan energi menarik ini. Maka orang Jawa kuno merumuskan manajemen doa itu dibagi dua. Manajemen yang pertama itu membuang atau tolak balak. Contoh, gelas yang isinya itu bekas kopi mau diisi dengan air jernih, maka yang terbaik
gelas kotor ini, kopi tadi, sisa kopi tadi dibuang. Setelah itu baru diisi air jernih. Ini akan menghemat energi, menghemat umur. Sebenarnya langsung kopi gelas yang kotor tadi, ada kopinya tadi, sisa kopi tadi langsung dituangi terus air jernih terus, nanti kopi itu akan terangkat dan terbuang terus lama nanti jernih sendiri. Tetapi berapa banyak air yang terbuang kalau metodenya seperti itu? Kalau air itu adalah doa kita, berarti energi kita, umur kita terbuang. Seperti itu. Maka lebih baik dibuang dulu sisa kopi ini, baru diisi air yang jernih, sehingga hemat waktu, hemat energi. Maka doa itu di manajemen menjadi dua. Yang pertama membuang atau tolak bala. Misalkan seseorang sakit, doanya, ya Tuhan, buanglah penyakit saya. Ya Tuhan, bersihkanlah fisik saya dari semua penyakit. Bukan minta sembuh, minta dibuang penyakitnya. Berdoa tersebut sambil berputar. Kalau kita punya rumah, orang Jawa kuno itu rumahnya bisa dikelilingi jalan kaki. Sambil berputar mengelilingi rumah searah jarum jam sebanyak 7 kali. Karena orang Jawa kuno meyakini bahwa bumi itu ada 7 lapis, langit itu ada 7 lapis, maka diputari 7 kali. Sambil doanya membuang, berjalan searah jarum jam. Karena kalau putaran berlawanan arah jarum jam itu energinya menarik, maka putaran searah jarum jam ini energinya membuang, melepas. Seperti itu. Setelah diputari 7 kali searah jarum jam, sekarang saatnya mengisi, maka balik, jalannya balik, berputar berlawanan arah jarum jam, doanya mengisi atau meminta. Kalau orang sakit, berarti doanya, ya Tuhan, berilah saya kesembuhan dari penyakit stroke misalkan. Kalau orang stroke kan nggak bisa jalan, berarti anaknya atau kakaknya atau ayahnya atau istrinya atau saudaranya. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan untuk segala hal kasus. Misalkan punya hajat, anaknya menjadi TNI, melamar TNI, maka bisa mendoakan anaknya dengan metode putaran. Minta yang menghalangi dibuang dulu sambil berjalan searah jarum jam 7 kali. Setelah itu minta diterima sebagai TNI, minta diberi keselamatan, ya kan, selama menjabat dan sebagainya. Minta diberi keberkahan setelah menjabat, seperti itu. Jadi inilah metode doa dengan metode putaran, dan ini metode doa orang Jawa kuno. Jadi bukan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang bangsa jin atau makhluk halus, bukan. Ini berkaitan dengan energi alam, energi dasar penciptaan alam, seperti itu. Maka ketika memakai metode doa ini, lebih bagusnya ketika meminta itu meminta kepada Sang Pencipta, bukan hanya sekedar Tuhan, seperti itu. Perlu diketahui tadi saya terangkan bahwa Sang Pencipta itu sifatnya welas dan asih. Maka wahai Zat yang maha penyayang, wahai Zat yang maha asih, seperti itu, buanglah penyakit stroke si fulan atau ayah saya misalkan, seperti itu, sambil berputar searah jarum jam
kemudian 7 kali, kemudian dibalik, wahai zat yang maha penyayang, sembuhkanlah penyakit stroke ayah saya, misalkan seperti itu. 7 kali, selesai. Besok diulang, tiap hari diulang. Kalau Anda punya hajat, juga bisa diulang-ulang tiap hari terus. Kan paling cuman kalau mutari rumah paling cuman sekitar 5 menit selesai lah. Misalkan lebih ya 10 menit paling. Lalu rumah-rumah sekarang tuh nggak bisa diputari, masalahnya seperti itu. Kalau tidak bisa diputari, misalkan anak Anda itu sakit panas, nggak bisa tidur, teriak-teriak terus misalkan itu, maka balai atau dipan itu coba dibawa ke tengah, tidak mepet, sehingga bisa diputari. Di kamar nggak apa-apa diputari. Anaknya tidur di balai tersebut, di dipan tersebut, Anda putari, walaupun di dalam kamar. Insya Allah bereaksi, cepat sekali reaksinya. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Taufik, guru dan pelatih terapi pengobatan bahasa alam, mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.